bahwa Randy akan tewas dalam 3 hari. Randy muntah darah. Tiba-tiba Randy berbicara. Bu, Pak, sebentar lagi Randy mau disembelih. Perut Randy mau dibelah. Mereka mau bakar Randy, Pak. Bu. Randy tertawa mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, gue bakal ngebawain sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Endo. Nah, Bang Endo seorang penulis yang gue kenal di Facebook nih. Ceritanya cukup gokil. Ketika temannya Bang Endo yang hobi mancing harus wafat karena mengambil sesuatu. Karena mungkin ikan yang dia pancing adalah ikan jadi-jadian. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi Facebooknya Bang Endo yang nanti bakal gua taruh di kolom deskripsi. Nggak pakai lama, dan inilah ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang menimpa temanku. Saat kecil, aku punya banyak teman. Salah satu temanku bernama Randy. Sejak kecil, dia adalah anak yang paling nakal dan juga pemberani. Sampai suatu hari setelah perantauanku sekian tahun, akhirnya aku bertemu kembali dengan Randy di kampung halamanku. Hari itu Randy main ke kontrakanku dan kami pun mengobrol. Ren, sekarang lu sibuk ngapain? Gue buka bengkel, Dok. Tapi berhubung sekarang hari Minggu, ya bengkel gue tutup. Kenapa tutup? Bukannya hari Minggu tuh malah rame ya? Harusnya lu semangat, Ren. Hari Minggu itu waktunya menyalurkan hobi gue, Dok. Lu kan tahu kalau gue hobi mancing. Oh iya ya. Terus lu mau mancing kemana? Ya kemana aja. Yang penting bukan ke empang orang. Hahaha. Ya udah, gue balik dulu. Teman-teman udah pada chat nih, nanyain gue. Iya Ren, hati-hati ya. Hati-hati apaan, Dok? Gue kan udah gede kali. Gak apa-apa Ren. Hehehe. Randy pun pergi. Entah kenapa aku merasakan firasat yang tidak enak soal Randy. Tak lama azan zuhur terdengar. Aku pun sholat. Setelah selesai sholat, aku merasakan ngantuk. Mungkin karena semalaman aku tidak tidur, aku pun tertidur di sofa. Dan ketika tidur, dalam tidur aku bermimpi Randy jatuh ke jurang dan jadi santapan ribuan ikan. Aku pun langsung terbangun dan cepat-cepat menelpon Randy. Tapi nomornya tidak aktif. Karena aku masih kepikiran. Akhirnya esok harinya aku ke rumah Randy. Tapi ibu Randy bilang kalau Randy udah ke bengkel tadi pagi. Tapi begitu aku ke bengkel, ternyata malah tutup. Lalu ada tetangga yang memberitahu kalau Randy menutup bengkelnya dan pergi berjalan kaki bawa peralatan pancing. Akhirnya aku pun pulang.
Dan ketika malam, HP ku berdering dan ada chat dari Randy seperti ini. "Dok, sini ke rumah gue. Kita bakar-bakar ikan." "Oke Ren, gue OTW ke rumah lu sekarang." Tak lama sampailah aku di rumah Randy. "Nah, ini tamu kita guys," ucap Randy meledekku. Ternyata di sana juga sudah ada teman-teman waktu kecilku dulu. Aku senang sekali. "Yaudah ayo eksekusi," ucap Randy. Sebagian teman-teman sedang menyalakan api di halaman rumah Randy. Lalu Randy membawa bak yang berisi ikan. Dan saat aku lihat, ikan itu lumayan besar-besar dan banyak. Tapi ada satu ikan yang menurutku aneh. Ikan itu berwarna putih dan ukurannya paling kecil di antara ikan yang lain. Dan matanya bisa berkedip. Aneh sekali. Aku pun bertanya, "Ren, lu dapat ikan ini di mana?" "Di sungai dekat perbatasan." "Terus yang putih itu dapat di mana?" "Kalau yang putih ini gua dapat pas arah pulang di bendungan Pak Bekar." Udah, bawel lu ah. Mending lu bantuin bikin bumbu nih." Aku pun membantu membuat bumbu. Dan saat mengupas bawang, aku mendengar ada suara anak-anak berkata, "Pulangkan aku ke bendungan." Sementara Randy sedang asik memotong ikan-ikan itu. Dan aku bertanya, "Ren, lu denger gak?" "Apaan dok?" "Gue denger ada anak kecil minta dipulangin ke bendungan." "Hah? Maksud lu ada anak setan dari bendungan ngikut gue sampai ke rumah? Suruh siapa ngintilin gue?" "Hahaha. Bukan gitu Ren. Jujur ya, dari kemarin gue mikirin elu. Gue punya firasat gak enak tentang elu. Gue gak mau lu kenapa-napa Ren." "Alah, udah deh. Lu kayak nyokap gue, bawel banget." Terdengar lagi suara anak itu menangis. Dan saat ku menengok ke arah suara itu berasal, "Stop Ren!" Spontan aku menepis tangan Randy yang memegang pisau karena kaget dengan apa yang aku lihat. Randy sedang menyayat leher dan perut seorang anak. Tapi saat aku beristighfar, anak itu menjadi seekor ikan dengan leher dan perut yang sudah terbelah dengan jeroan yang menggantung keluar. Astagfirullah. "Ren, gua minta lu berhenti sekarang. Lu balikin ikan itu ke bendungan. Itu bukan ikan Ren. Lu dengar omongan gue sekarang Ren." "Ngomong apaan sih lu dok? Kebanyakan wirid sih lu. Jadi panlo mulu." Randy malah mengejek. "Sini, biar gue yang balikin." "Udahlah, kalaupun ini ikan jadi-jadian, gue tetap makan kok." "Ya udah, gue pulang aja deh Ren. Sorry, bukan gue gak solid, tapi lu susah diingetin. Sebenarnya gue gak mau lu kenapa-napa Ren." Aku sempat mengingatkan Randy dan teman-teman yang lain untuk tidak membakar dan memakan ikan yang berwarna putih itu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Aku pun sholat Isya, dan saat berdoa, batinku mengatakan bahwa Randy akan tewas dalam 3 hari. Logikaku menepis itu karena aku sadar maut hanya Allah yang mengetahui. Keesokan harinya, aku ingin memastikan keadaan Randy.
Aku pun pergi ke rumah Randy pagi-pagi sebelum dia pergi ke bengkel. Dan sesampainya di rumah Randy, ia sedang duduk menikmati kopi. "Ya, gak asik lu, Dok. Main pulang gitu aja. Suruh lo semalam," ucap Randy. Kulihat wajah Randy sangat pucat. "Lu baik-baik aja kan, Ren?" tanyaku. "Lah, kenapa emang sama gue? Gue sehat-sehat aja. Jangan bilang lu mau ngomongin hal yang mistis sama gue." "Percuma, Dok. Gue gak bakal mudeng." "Hehehe. Ya syukurlah kalau lu gak apa-apa. Lu udah gue anggap seperti saudara gue, Ren. Perhatian gue jangan lu jadiin candaan." Iya. Ya udah, gue mau buka bengkel dulu ya. Lu mau ikut gak?" "Enggak, Ren. Gue mau sekalian ke rumah ibu." Lalu dia pun ke bengkel. Dan sepanjang jalan, aku masih merasa tidak tenang. Dan kuhitung hari ini adalah hari ke-1. Sampai singkat cerita, keesokan harinya kembali kutemui Randy di bengkelnya. Terlihat dia sangat lemas. "Ren, tambalin ban gue ya." "Lu tambal sendiri aja, Dok. Gue lemes banget nih." "Lu kenapa sih, Ren?" "Gue gak bisa makan dari kemarin, Dok. Tiap gue mau makan, gue malah muntah. Gue muntahin ikan putih, Dok. Kalau lu bisa nolongin gue bener-bener minta tolong ke lu, Dok." Mendengar pengakuan dari Randy bahwa dia memuntahkan ikan putih, jantungku serasa mengecil dan takut firasatku menjadi kenyataan. "Gimana, Dok? Lu bisa kan tolongin gue?" tanya Randy. "Gue juga gak ngerti, Ren. Kebetulan waktu itu ada PRT yang lagi lewat. Aku pun meminta tolong pada PRT untuk mengantar Randy pulang ke rumahnya. Dan aku menutup bengkelnya Randy. Terfikir olehku untuk meminta bantuan ibu angkatku. Segera aku telepon Bu Maya dan menceritakan soal Randy. Dan menurut Ibu Maya, ini adalah kasus yang sangat fatal. Tapi Ibu Maya menyarankan agar Randy untuk melepas 99 ekor anak ikan emas dan mewiridkan surat Anas 99 kali saat melepas ikan tersebut. Tapi di keesokan harinya, tepatnya di hari ke-3, setelah ku sampaikan titah itu ke Randy dan keluarganya, mereka malah menolak dan menganggap itu hal yang musyrik. "Apa-apaan sih? Hal gak logis semacam itu. Randy mau kita bawa ke rumah sakit saja," ucap ayah Randy. Saat sedang membicarakan hal itu, Randy berteriak dari kamarnya, "Ah, sakit, sakit." Aku dan keluarganya Randy berlarian ke kamarnya Randy. Di situ, Randy muntah darah. Lalu ibunya Randy meminta bantuan kepada Pak Mantri untuk memeriksanya. Tapi Pak Mantri tidak menemukan gejala apapun dan menyatakan Randy sehat-sehat saja. Lalu Randy pun kembali tidur. Karena waktu itu maghrib sudah tiba, aku pun ke masjid untuk sholat dan berniat untuk kembali ke rumah Randy sepulang dari masjid. Nah, singkat cerita, setelah aku kembali dari rumah Randy, keluarganya
tengah berkumpul di ruang tamu mengelilingi Randy. Ada apa ini, Bu? Kenapa Randy dipindahkan ke ruang tamu? Tanyaku. Nggak tahu. Randy pengen di sini katanya. Tiba-tiba Randy berbicara. Bu, Pak, sebentar lagi Randy mau disembelih. Perut Randy mau dibelah. Mereka mau bakar Randy, Pak. Bu. Astagfirullah. Ngomong apa sih kamu, Nak? Ucap ibu dan ayah Randy. Randy tertawa mengerikan. Lalu darah segar keluar dari mulut dan hidung Randy. Matanya meneteskan darah dan melotot melihat ke arahku. Lalu terkejutnya aku saat melihat lehernya mengeluarkan darah. Randy menjerit seperti kambing yang sedang disembelih dan terus-menerus memuntahkan darah. Aku tak bisa memejamkan mata melihat temanku tersiksa seperti itu. Aku hanya berzikir, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kulihat tangan dan kaki Randy, kaku seperti ada yang mengikatnya, dan darah segar keluar menembus kemeja putih yang Randy kenakan. Kemudian orang tua Randy memanggil ambulan dan hendak membawanya ke rumah sakit. Tapi sebelum ambulan datang, Randy telah kehilangan nyawanya. Tak lama teman-teman pun datang dan ikut serta mengurus jenazah Randy. Malam itu, aku menginap di rumah Randy untuk mengirim doa bersama teman-teman dan keluarganya Randy. Temanku Heru menegur, "Dok, kenapa lu diem aja sih? Kenapa lu gak ngelakuin apa-apa? Padahal lu kan udah tahu sebelum kejadian ini." "Loh, bukannya gue udah ngingetin lu semua waktu kemarin bakar-bakar ikan?" "Gue takut, Dok. Soalnya kemarin gue yang bakar ikan putih itu. Gue kira omongan lu cuma bercanda." "Aduh, ya udah. Besok pagi lu beli anak ikan emas 99 ekor. Terus lu bawa ke kontrakan gue." "Buat apa, Dok? Mau dagang ikan lu?" "Udah deh, malah ketawa lagi lu. Cukup Randy yang bernasib naas karena ini. Lu jangan pernah bercandain kata-kata gue. Kali ini gue minta lu dengerin gue." Iya sorry." Lalu pagi hari, jasad Randy pun dimakamkan. Dan setelah pemakaman selesai, lantas aku pulang untuk beristirahat. Sampai tak lama kemudian, Heru datang ke rumah membawa ikan kecil-kecil di plastik. "Nih Dok ikannya. Terus gue harus ngapain lagi?" "Lu ambil wudhu sekarang. Ikut gue ke bendungan Pak Bekar." Dan Heru pun menuruti apa kataku. Lalu kami pergi ke bendungan. 15 menit perjalanan dengan sepeda motor, kami berdua pun sampai di bendungan. "Dok, gue merinding nih." "Gak apa-apa Her. Selama lu menjaga wudhu, lu udah punya benteng yang kuat. Sekarang lu lepasin ikan-ikan itu, dan lu baca surat An-Nas 1 kali setiap lu ngelepasin ikan 1 ekor. Jadi 1 ekor 1 surat An-Nas ya?" "Iya." "Lu bener kan tadi beli ikan ini 99 ekor? "Bener Dok. Gue lihat kok waktu abangnya tadi ngitung ikan." "Oh ya udah,
Bismillah dulu. Terus mulai lu lepasin ikan-ikan itu. Heru pun mulai melepaskan ikan pertama, kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai ke 99 ekor. Lalu aku dan Heru sama-sama menyaksikan ikan putih dengan perut terbelah. Ikan itu muncul ke permukaan dengan perut yang kembali utuh. Kemudian saat aku dan Heru hendak pulang, langkahku terhenti karena aku mendengar sayup-sayup suara seorang memanggilku. Dok, Dok. Shh. Dok, ngapain lu berdiri mulu? Ayo pulang, ucap Heru. Dok, tolongin gue, Dok. Dan saat aku menengok ke belakang, aku melihat Randy ada di tengah-tengah bendungan. Tapi aku biarkan saja. Aku tidak merespon gangguan seperti itu. Entah itu sosok Corin atau arwah Randy sekalipun, yang jelas Randy sudah wafat. Dan kami sudah mengurus jasadnya dengan layak dengan sesuai syariat. Kemudian aku dan Heru pun pulang. Dan menurut beberapa warga, bendungan itu menjadi angker. Dan tak sedikit pemancing yang melihat penampakan Randy meminta tolong. Akhirnya tahun 2020 kemarin, bendungan itu dipagar oleh pengelola, sehingga warga tidak bisa melintas melewati bendungan itu. Cuma sekedar menyarankan nih, untuk teman-teman yang memang hobinya memancing, utamakanlah berdoa. Semoga kisah ini bisa sedikit menghibur dan sedikit mengingatkan kita semua, percaya atau tidak percaya. Semua terserah teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman dan kisah hidup saya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Endo yang temannya wafat ketika memakan ikan siluman. Dan semoga dari cerita ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oh iya, gue minta maaf nih kalau ceritanya nggak begitu panjang. Ya karena emang ini cerita dari narasumbernya langsung. Dan akhirnya gue Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.